Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai seminar pendidikan profesi guru yang telah saya buat. Nah, seminar pendidikan profesi guru ini sendiri menjadi wadah bagi saya sebagai calon guru untuk mempresentasikan pengalaman-pengalaman belajar saya selama mengikuti PPG. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama mengenai identifikasi diri, yang kedua mengenai misi perencanaan tindak lanjut, yang ketiga mengenai mata kuliah bermakna, yang keempat mengenai desain inovasi pembelajaran, yang kelima adalah rencana tindak lanjut sebagai seorang guru. Baik, seperti yang telah kita ketahui bahwa seorang guru itu harus mengetahui dirinya sendiri agar dapat memberikan inspirasi, membimbing, dan mendedikasikan dirinya untuk memberi dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Maka identifikasi diri itu penting. Di sini identifikasi diri saya itu adalah yang pertama, visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Nah, pendidikan yang menggabungkan kearifan lokal dengan wawasan global untuk membentuk generasi berakhlak mulia, berdaya saing, cinta budaya, dan berkarakter Pancasila. Lalu visi pribadi sebagai calon guru, menjadi guru yang dapat mengintegrasikan budaya lokal, memanfaatkan teknologi, membangun pendekatan personal untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, inklusif, serta membentuk generasi yang cerdas, tangguh, berkarakter, serta berakhlak mulia. Maksud dari pendekatan personal di sini adalah interaksi yang positif antara guru dengan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif atau sesuai dengan perkembangan yang ada dan inklusif, yaitu peka terhadap keberagaman peserta didik. Selanjutnya, misi rencana tindak lanjut. Ada 6. Yang pertama ada mengembangkan profesionalitas sebagai guru. Yang kedua, menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi yang inovatif melalui gamifikasi, misalnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berpusat pada peserta didik. Jadi tidak ada perbedaan, no one left behind. Yang keempat, merancang materi yang peka terhadap budaya lokal, misalnya mengintegrasikan materi. Dalam hal ini saya mata pelajaran ekonomi, misalnya skala prioritas dengan budaya lokal. Misalnya ketika ada perayaan hari-hari besar seperti itu. Yang kelima, mengintegrasikan perspektif global dalam pembelajaran. Dan yang keenam, membangun karakter Pancasila dan akhlak mulia. Lalu di sini ada refleksi pengalaman belajar mata kuliah bermakna. Mata kuliah yang saya pilih adalah prinsip pengajaran asesmen 2, tepatnya pada topik 3 mengenai CRT atau Culturally Responsive Teaching, bagian eksplorasi konsep dan demonstrasi kontekstual, yang menyajikan perencanaan CRT dan penyerapan CRT di kelas. Mengapa prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini yang saya ambil? Karena yang pertama, merancang pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman budaya siswa di kelas. Jadi di sini itu untuk menciptakan suasana kelas yang inklusif dan nyaman. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam materi ajar dan aktivitas pembelajaran. Nah, dengan memasukkan unsur-unsur budaya seperti kekhasan dari daerah-daerah dan bahasa ataupun logat, sehingga siswa itu menjadi semangat untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan strategi pengajaran yang menghargai
latar belakang siswa dan mendorong partisipasi aktif mereka. Jadi dengan adanya pendekatan tanggap budaya ini dapat mengakomodasi keberagaman siswa dan pendekatan ini sesuai dengan pengalaman dan juga latar belakang peserta didik. Mata kuliah yang selanjutnya adalah praktik pengalaman lapangan 2. Nah, dalam PPL ini mendukung praktik nyata dari penerapan mata kuliah lain. Yang pertama, mengasah seni mengajar secara langsung di kelas. Nah, di sini itu saya dapat menerapkan teori-teori yang saya peroleh selama perkuliahan di dalam kelas. Yang kedua, melakukan refleksi pembelajaran sebagai evaluasi dan revisi perangkat maupun cara mengajar. Jadi di sini setelah melakukan praktik nyata, saya melakukan refleksi pembelajaran dengan melakukan evaluasi jika ada kelebihan maka dipertahankan atau ditingkatkan, jika ada kelemahan maka diperbaiki agar dapat menyajikan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, mengeksplorasi secara luas mengenai keragaman peserta didik dalam menyesuaikan pembelajaran. Jadi dengan keragaman dan karakteristik siswa yang berbeda itu, saya akan mencoba mencari model, mencari strategi yang relevan dengan gaya belajar dan juga kebutuhan peserta didik. Lalu selanjutnya adalah artefak pembelajaran. Di sini pada prinsip pengajaran dan asesmen 2 terdapat modul ajar CRT dan juga ada penerapan CRT dengan model role playing, di mana di sini itu saya meminta peserta didik untuk membuat mini drama dengan logat daerah. Lalu ada artefak dari praktik pengalaman lapangan 2 itu ada asesmen yang saya buat melalui booklet dan ada lembar refleksi pembelajaran, ada juga LKPD kelompok dengan model make image seperti itu. Lalu selanjutnya ada desain inovasi pembelajaran. Nah, di sini itu desain inovasi saya buat dengan berdasarkan pada karakteristik peserta didik yang beragam, juga dibuat untuk meningkatkan motivasi belajar dan menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Beberapa yang telah saya buat adalah yang pertama ada bahan ajar flipbook, di mana di sini itu saya mengupload materi-materi PPT saya di flipbook. Jadi siswa dapat mengakses di mana saja dan kapan saja. Lalu ada find word, di sini itu materinya adalah industri keuangan non-bank, di mana siswa akan mencari kata-kata yang berkenaan dengan industri keuangan non-bank. Lalu ada kuis logo bank, ini tebak logo perbankan. Seperti itu melalui PPT ya. Jadi mereka secara berkelompok menebak logo bank tersebut. Selanjutnya masih desain inovasi pembelajaran, saya membuat clue card di mana nanti siswa mencari jawaban dari clue-clue pada card tersebut. Lalu ada Z quiz, ini juga mengenai asesmen ya, asesmen diagnostik lembaga keuangan non-bank, yaitu asuransi ya di sini. Dan ada LKPD role playing, LKPD CRT. Lalu selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Yang pertama akan saya lakukan, rencana tindak lanjut saya sebagai calon guru profesional adalah meningkatkan kompetensi sebagai guru dan dengan menanamkan grow mindset. Nah, grow mindset ini adalah percaya bahwa kemampuan itu dapat berkembang dari belajar dan berusaha.
Yang kedua, menjadi long life learner, jadi mau mempelajari hal-hal baru sepanjang hayat. Yang ketiga, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dengan mengikuti workshop untuk dapat mengembangkan seni-seni mengajar saya. Profiling peserta didik secara rutin. Yang pertama, dengan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui level pemahaman peserta didik. Dan yang kedua, survei mengenai minat dan latar belakang peserta didik. Ini berkenaan dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Lalu ada refleksi untuk menilai pemahaman. Jadi di sini itu adalah guru bersama-sama dengan peserta didik memikirkan apa yang telah dipelajari dan apakah pelajaran tersebut dapat dipahami dan apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran tersebut. Menciptakan lingkungan kelas aman dan mendukung dengan menetapkan aturan kelas yang disepakati bersama, di mana di sini itu membuat kesepakatan kelas yang dipatuhi oleh warga kelas agar suasana kelas itu menjadi nyaman dan aman. Yang kedua, memberi pujian dan umpan balik positif dengan harapan agar peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang responsif terhadap budaya dan kebutuhan peserta didik. Jadi di sini itu menyusun pembelajaran yang peka terhadap budaya lokal yang disesuaikan dengan karakter-karakter peserta didik. Lalu yang terakhir, membangun kolaborasi. Jadi di sini ada bekerja sama dengan rekan sejawat dari berbagi ide dan juga diskusi agar terjadi perbaikan-perbaikan yang positif sehingga kualitas mengajar menjadi lebih baik. Lalu ada kolaborasi dengan komunitas lokal. Dapat dilakukan dengan menjadikan masyarakat itu narasumber dalam suatu proyek di sekolah. Lalu yang terakhir, komunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan akademik, sosial, dan emosional peserta didik. Jadi di sini itu memberikan informasi secara rutin mengenai kemajuan siswa secara holistik, bukan hanya akademik saja, tapi juga sosial emosionalnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu dan atas perhatiannya. Di sini juga ada kutipan dari Ibnu Khaldun. Pendidikan adalah proses membawa manusia dari kegelapan ketidaktahuan menuju cahaya pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.